Halo, selamat datang. Pernah kepikiran nggak gimana sih caranya biar kita bener-bener paham di mana posisi sekolah kita saat ini? Nah, hari ini kita akan kupas tuntas sebuah alat yang sangat powerful untuk perencanaan strategis di dunia pendidikan, yaitu analisis SWOT. Ini adalah cara sistematis untuk tahu posisi kita, jadi kita bisa melangkah ke depan dengan jauh lebih percaya diri. Coba deh bayangin, sebagai pemimpin sekolah, pasti sering ya kita bertanya-tanya, sebenarnya sekolah kita ini ada di mana sih posisinya dibanding yang lain? Seringkali keputusan itu diambil cuma berdasarkan feeling atau kayaknya begini deh. Nah, ini bisa berisiko. Pertanyaan, di mana posisi kita, ini adalah fondasi dari semua perencanaan kita. Oke, ini dia agenda kita untuk beberapa menit ke depan. Pertama, kita bahas dulu kenapa penting banget tahu titik awal kita. Terus, kita kenalan sama analisis SWOT. Lanjut ke faktor internal dan eksternal, mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Terus, bagian paling penting, ini soal fakta, bukan asumsi. Terakhir, gimana caranya mengubah semua analisis ini jadi aksi nyata. Yuk kita mulai. Oke, mari kita selami bagian pertama. Coba bayangin deh, merencanakan masa depan sekolah itu tuh kayak mau melakukan perjalanan jauh. Gimana caranya kita bisa bikin rute yang benar kalau kita aja nggak tahu titik start kita di mana, kan? Sama persis, bikin keputusan besar buat sekolah tapi dasarnya cuma kira-kira. Wah, itu risikonya gede banget. Nah, disinilah analisis SWOT ini jadi pahlawan kita. Anggap aja SWOT ini semacam GPS buat sekolah kita. Sebuah teknik yang sistematis banget buat bantu kita nge-scan kondisi kita sekarang secara menyeluruh, jadi kita bisa merancang rute terbaik menuju tujuan yang kita inginkan. Jadi, SWOT itu apaan sih sebenarnya? Ini singkatan yang simpel tapi isinya daging semua. S itu strengths alias kekuatan. W itu weaknesses atau kelemahan. O itu opportunities, peluang. Dan T itu threats, ancaman. Nah, 4 kotak inilah yang akan kita petakan bersama-sama. Dan ini dia kerangka berpikirnya. SWOT itu pada dasarnya membagi dunia kita jadi 2 bagian besar, internal dan eksternal. Kekuatan dan kelemahan itu semua yang ada di dalam rumah kita, di dalam sekolah. Sesuatu yang, ya, bisa kita utak-atik, bisa kita kontrol. Sementara peluang dan ancaman itu datangnya dari luar, dari lingkungan sekitar. Sesuatu yang mau nggak mau harus kita hadapi. Mari kita fokus dulu ke dalam ya. Kita masuk ke dalam sekolah kita dan melihat faktor-faktor internal. Ini tuh soal hal-hal yang ada di bawah kendali kita, yang bisa kita ubah, kita kelola, dan kita tingkatkan secara langsung. Di sini bedanya kelihatan jelas ganggat kan? Faktor internal itu ngomongin soal apa yang kita punya. Guru-guru kita, dana sekolah, fasilitas, cara kita mengajar. Nah, sebaliknya, faktor eksternal itu hal-hal di luar sana yang kita nggak bisa kontrol, tapi harus kita respons. Contohnya, peraturan pemerintah yang baru, tren teknologi, atau kondisi ekonomi. Kekuatan. Ini adalah aset-aset positif kita. Harta karun internal kita lah. Mungkin guru-gurunya semangat banget, atau mungkin hubungan guru dan siswa deket banget. Bisa juga karena dana sekolah kita aman. Nah, ini semua modal berharga yang harus kita sadari dan, yang paling penting, kita manfaatkan semaksimal mungkin. Di sisi lain, kita juga harus super jujur soal kelemahan. Ini adalah area-area di dalam sekolah yang, ya, PR kita lah, yang perlu diperbaiki. Mungkin cara rekrutmen guru kita belum pas, atau ada sumber daya yang terbatas. Mengakui ini bukan untuk cari-cari kesalahan, tapi justru langkah pertama untuk nemuin solusi. Oke, sekarang kita geser fokus kita. Kita lihat ke luar jendela. Lingkungan di luar sekolah itu penuh sama hal-hal yang nggak bisa kita atur. Tapi dampaknya ke kita bisa besar banget. Jadi kuncinya bukan mengontrol, tapi memahami dan meresponsnya dengan cerdas. Peluang. Ini adalah angin segar dari luar yang bisa kita manfaatkan. Bisa jadi ada program bantuan baru dari pemerintah, atau ada teknologi baru yang bisa kita pakai buat belajar, atau mungkin ada sponsor yang tertarik bantu sekolah kita. Kita harus pinter-pinter nih nangkep peluang kayak gini. Terakhir adalah ancaman. Ini adalah faktor dari luar yang bisa jadi batu sandungan buat sekolah. Misalnya, persaingan antar sekolah makin ketat, atau tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang berubah. Ini adalah potensi badai di luar sana yang harus kita siapkan payungnya dari sekarang. Oke, kita udah bahas keempat elemen SWOT. Tapi, nah sekarang kita sampai di bagian yang paling krusial. Ini yang jadi pembeda antara analisis SWOT yang cuma jadi pajangan sama yang benar-benar bisa mengubah arah sekolah.
Ini adalah kesalahan paling umum dan paling fatal dalam analisis SWOT. Mengisinya berdasarkan asumsi. Cuma berdasarkan kayaknya, rasanya, atau obrolan ngalor ngidul di ruang guru. Analisis yang dasarnya kayak gini ya, rapuh. Nggak bisa dijadiin pegangan buat ngambil keputusan penting. Dan kutipan ini ngena banget. Kalau mau keputusan kita minim risiko salah, ya dasarnya harus pemikiran yang logis dan analitis, bukan sekedar pakai perasaan. Pertanyaannya sekarang, gimana caranya biar logis dan analitis? Datanya dari mana? Nah, ini dia jawabannya. Ini intinya. Dasar dari analisis SWOT yang kokoh dan bisa dipertanggungjawabkan itu bukan opini, tapi data. Dan buat kita di sekolah, sumber data terbaik itu sudah ada di depan mata. Dokumen seperti evaluasi diri sekolah atau rapor mutu. Kenapa dokumen-dokumen ini penting banget? Karena isinya itu bukan karangan bebas. Isinya itu gambaran objektif sekolah kita kalau dibandingin sama standar nasional pendidikan. Dari situ, kita bisa lihat dengan jelas mana kekuatan yang harus dipertahankan dan mana kelemahan yang udah lampu merah yang harus segera diperbaiki. Ini mengubah total cara kerja kita. Dari yang tadinya nebak-nebak masalah, jadi beneran mendiagnosis masalah berdasarkan bukti. Ingat ya, bikin analisis SWOT itu bukan garis finish. Justru ini baru garis start. Kekuatan sebenarnya dari SWOT itu muncul pas kita pakai hasilnya buat bikin strategi yang cerdas dan, yang paling penting, bisa dieksekusi. Nah, disinilah analisis mulai berubah jadi aksi. Coba lihat diagram ini. Ini nunjukin gimana caranya kita mengawinkan faktor internal kita, apa yang kita punya, dengan dunia luar. Dengan memasangkan kekuatan dan kelemahan kita dengan peluang dan ancaman, kita bisa melahirkan 4 jenis strategi yang jitu. Yuk kita bedah satu per satu. Strategi SO, ini strategi ofensif, kita pakai kekuatan kita buat nyerbu peluang yang ada. Terus, strategi WO ini buat perbaikan. Kita manfaatkan peluang di luar buat menambal kelemahan di dalam. Lanjut, strategi ST, ini mode bertahan. Kita kerahkan kekuatan kita buat jadi tameng dari ancaman. Terakhir, WT, ini strategi paling defensif tujuannya untuk meminimalkan kelemahan biar nggak makin parah dihantam ancaman. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan untuk jadi bahan renungan. Coba deh, pikirkan sekarang juga. Dari semua kekuatan yang sekolah Anda punya, mana satu yang paling besar, yang bisa langsung Anda pakai untuk menangkap satu peluang paling emas di luar sana saat ini? Jawaban dari pertanyaan itu, nah, itulah awal dari sebuah strategi yang hebat.